Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah mengelola aspek-aspek pembelajaran seperti manajemen, pengarahan, dan memberdayakan guru. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, guru, dan segenap warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan supervisi untuk memberdayakan segenap kemampuan guru dalam memimpin pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengelola dimensi-dimensi internal sekolah seperti penetapan visi, misi, dan juga tujuan sekolah, penataan pembelajaran, dan peningkatan iklim pembelajaran. Saya Hadi Sumanto, Kepala SD Negeri Mekarjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, untuk Jambore GTK 2024. Silakan duduk, Bu Guru kelas 1. Kumaha ada mah, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Guru kelas 1. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya sebentar untuk kita bincang-bincang terkait dengan pelaksanaan supervisi pembelajaran dalam hal ini. Sebagaimana yang sudah kemarin kita janjikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi dan sudah dilakukan begitu Bu ya. Iya. Saya tadi masuk di kelas Ibu di kelas 1 luar biasa. Pada saat awal pembelajaran, Ibu membuka pembelajaran dengan sebegitu meriah dan juga anak-anak kelihatan sebegitu antusias begitu Bu ya dalam proses pembelajaran. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Naura lagi ada kepentingan ya. Tapi yang lainnya alhamdulillah hadir ya. Berarti yang izin hanya dilanjut kita menyanyikan nama-nama bulannya. Sekarang bulan Oktober, bulan yang ke-10. Ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Ya, sekarang hari ini kita akan belajar PPKN. Sebelumnya kita ayo mengenal dulu Pancasilanya, sudah hafal? Sudah. Coba Pancasila. Pancasila. Tiga Persatuan Indonesia. Ayo kita tepuk pelima dulu. Tepuk pelima. Projek, berwarna, profil, badan, Pancasila. Dan saya sangat mengapresiasi tentu hal ini yang harus terus kita pertahankan dan juga kita kembangkan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dari keluar biasaan yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran ini atau pembelajaran di kelas, barangkali strategi pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan sehingga minat belajar, kemudian apa tadi, kreativitas siswa, termasuk keaktifan siswa juga bisa dibangun di kelas Ibu, saya lihat seperti itu tadi. Tadi saya menerapkan ataupun setiap harinya saya selalu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, ya. Jadi untuk menggali anak supaya aktif, bertanya, misalkan kalau misalkan, oh aku mau memimpin doa, jadi kadang-kadang anak itu suka berebutan. Berebut. Bahkan ketika ada tawaran untuk berdoa, berebut Bu ya di kelas 1? Iya, selalu berebut. Iya, luar biasa. Justru hal inilah yang terus harus kita bangun dan pertahankan Bu. Jadi pola ini yang memang semestinya sehingga anak itu tidak ada sekat dengan kita ya sebagai guru begitu. Nah kemudian kalau misalkan kita berbicara diferensiasi, artinya kan kita berbicara keragaman Bu ya di kelas kita berarti kelas 1 dalam hal ini Ibu sebagai guru kelas 1. Ada hal yang menarik tidak Bu dari model pembelajaran diferensiasi itu bagi capaian belajar siswa? Iya, saya setelah menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, ya anak jadi mulai berani, ya terus lagi mau yang biasanya diam, anak itu. Jadi setelah diterapkan itu, jadi anak itu pengen gitu. Terbangun motivasinya Bu ya? Motivasinya. Terbangun motivasinya. Alhamdulillah Bu ya. Dan mudah-mudahan hal ini bisa
dilakukan secara bersama Bu ya, tidak hanya kelas 1 Iya, kelas Ibu, termasuk kelas-kelas yang lain juga. iya, Saya berharap nanti Ibu bisa berbagi juga begitu iya, ya, ke iya, kelas yang insya Allah. lain supaya semuanya kita bisa melaksanakan pola pembelajaran ini. Nah, kalau melihat antusiasme kelas 1, kemudian gaya belajarnya kelas 1, kemudian ramainya kelas 1 tadi waktu Iya, waktu saya melakukan supervisi di kelas Ibu gitu kan. Nah, kalau misalkan saya kasih rentang nilai nih Bu, ke rentang poin dari 5 sampai 10 kira-kira capaian belajar kelas 1 itu, kelas Ibu itu sekarang ada di poin berapa kira-kira? sekarang mungkin kalau, dinilai dengan rentang nilai mungkin sudah mencapai 7. Capaian 7 merupakan capaian yang luar biasa kalau saya bilang, dan hal ini tentu akan menjadi motivasi juga bagi kita dan juga Ya. sekolah untuk lebih meningkatkan. Nah, ada hambatan nggak Bu di capaian 7 ini misalkan? Apa saja yang Hambatannya paling, beberapa orang yang masih belum aktif, misalkan dari 19 orang siswa ya, ya masih ada sekitar 3 atau 5 orang misalkan di hari-hari tertentu yang masih belum aktif. masih belum Iya, jadi tapi dalam pelajaran tertentu ya, iya, dalam iya, kegiatan pembelajaran iya. tertentu begitu. Nah, kaitan dengan literasi dan numerasi yang lebih perlu dikuatkan di kelas 1, apakah literasinya atau numerasinya begitu Bu? Ya kalau Baca. membaca alhamdulillah sudah misalkan 50% sudah. Sudah bisa Iya, ya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa terus kita tingkatkan Bu ya ke depannya dengan strategi Ibu tadi. Nah, kalau sekarang misalkan putra-putri kita di kelas 1 itu menurut analisa Ibu berada di poin 7 begitu iya, Bu ya. Tentu saja kan kita akan memiliki motivasi juga terus cita-cita dan mimpi ke depan agar anak tersebut itu bisa di posisi yang lebih tinggi iya. seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita rentang waktunya 1 tahun ini ya ke depan, kita bersisa 1,5 semester lagi kurang lebih, untuk di akhir tahun kira-kira, eee, harapan Ibu atau mimpi Ibu itu ada di capaian berapa peserta didik kita kelas 1 ini? Untuk harapan saya ke depannya mungkin, ada waktu untuk semester 1 misalkan 3 Iya, bulan lagi, betul. saya untuk meningkatkan untuk 80 misalkan, Ke terus poin 8 begitu iya Bu ya, ke poin poin 8. 8, iya. Jadi nggak muluk Bu ya, kita Iya, kita naik 1 level aja iya, dari iya, 7 ke 8 iya, gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi dan sangat mendorong, sangat memotivasi Ibu untuk kemudian bisa capaian peserta didik kita ke poin 8. iya, Tentu saja hal ini dibutuhkan strategi barangkali Bu ya? Dibutuhkan iya, strategi karena tadi masih ada hambatan-hambatan di di poin literasi masih iya, mungkin sebagian masih ada yang belum lancar iya, iya, membaca, kemudian di numerasi juga sama seperti iya. itu. Nah, kira-kira apa yang sudah terbayang oleh Ibu? Strategi apa sehingga target capaian dari sekarang 7 ke poin 8 itu bisa tercapai di akhir semester? Mungkin sudah ada langkah-langkahnya dalam bayangan Ibu seperti apa, Bu? Mungkin untuk ke depannya saya akan lebih, menyiapkannya, saya lebih matang, lebih baik, mempersiapkan misalkan untuk lembar LKPD-nya, Betul, betul. terus untuk menyiapkan saya perangkat ajarnya. Jadi supaya anak itu lebih meningkat Iya. belajarnya. Baik, terima kasih, Bu. Jadi lebih konsentrasi untuk peningkatan itu strateginya di pemenuhan dan kelengkapan perangkat Iya, ajar begitu, iya, Bu, ya? Termasuk mungkin juga nanti di metode dan iya, strategi, ya. iya, Terima kasih Ibu, guru kelas 1 yang telah, bersama kita, berbincang kaitan dengan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini dan di masa yang iya, akan datang. Kemudian satu hal lagi Ibu, saya ingin mengapresiasi ke Ibu selaku guru iya, kelas 1. Saya lihat tadi kelasnya luar biasa, sudah penuh dengan ornamen-ornamen iya, kelas, dan itu merupakan, capaian hasil, Ibu ya dan melibatkan siswa iya, tentunya hasil dalam karya prosesnya. anak, Ya, terima kasih mudah-mudahan nuansa gebyar kelas itu tidak hanya kelas Ibu, diikuti juga dengan kelas-kelas yang lain seperti itu, Bu, ya. iya, iya, Terima kasih Bu Guru kelas 1, iya, terima kasih atas bincangnya hari ini iya. dan silakan untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, terima Enggak, kasih atas bimbingannya. mangga mangga.